어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar itu merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Slameto 2003, belajar itu merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru saja secara keseluruhannya sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Namun, menurut Wina Sanjaya 2010, Jamarah dan Zain 2010 mengatakan bahwa belajar itu adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Dapat diartikan bahwa tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, dan sikap bahkan juga meliputi segenap aspek pribadi. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar itu adalah proses perubahan dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep melalui interaksi aktif dengan lingkungan. Pada proses belajar, seseorang itu akan menghasilkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada dirinya. Selain itu, belajar itu juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang disengaja untuk membentuk karakter dan untuk mengetahui pengetahuan baik secara pengalaman maupun latihan. Menurut Hamdani 2010 menjelaskan bahwa belajar itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, belajar itu dilakukan dengan sadar dan mempunyai tujuan yang digunakan sebagai bahan kegiatan dan tolak ukur keberhasilan dalam belajar. Yang kedua, belajar merupakan pengalaman sendiri, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Jadi, belajar itu bersifat individual. Yang ketiga, belajar itu merupakan proses interaksi antara individu dan lingkungan. Yang keempat, belajar mengakibatkan terjadinya perubahan pada diri orang yang belajar. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri belajar itu adalah interaksi antara individu dan lingkungan yang dilakukan dengan sadar berdasarkan pengalaman sendiri, baik yang terjadi mungkin tidak tampak secara langsung, perubahan bersifat relatif permanen. Selanjutnya adalah pengertian pembelajaran. Menurut Corey dalam buku Rumiadi 2007, pembelajaran itu adalah proses di mana lingkungan seseorang dikelola dengan sengaja untuk memungkinkan siswa turut serta dalam tingkah laku tertentu, sehingga dalam kondisi-kondisi akan menghasilkan respon terhadap situasi tertentu juga. Menurut Agus Surjono 2015, pembelajaran itu merupakan terjemahan dari learning. Pembelajaran berdasarkan leksikal berarti proses, cara pembuatan, dan mempelajari. Darsono dan Hamdani 2011 berpendapat bahwa ciri-ciri pembelajaran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Yang keempat, belajar dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Yang keenam, pembelajaran dapat membuat siswa menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologi. Selanjutnya, pembelajaran dapat menekankan keaktifan siswa. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan sengaja. Yang kedua, tujuan dan prinsip belajar dan pembelajaran. Yang pertama ada tujuan belajar. Menurut paradigma konstruktivistik mendasarkan diri pada 3 fokus belajar. Yang pertama itu ada proses, yang kedua itu ada transfer belajar, dan ketiga bagaimana belajar. Yamin 2012. Fokus yang pertama itu adalah proses mendasarkan diri pada nilai sebagai dasar untuk mempersepsi apa yang terjadi apabila siswa diasumsikan belajar. Fokus yang kedua adalah transfer belajar mendasarkan diri pada premis siswa dapat dipetik dari premis tersebut bahwa meaningful learning harus diyakini memiliki nilai yang baik dibandingkan dengan rote learning dan deep understanding lebih baik dibandingkan soundless memorization. Fokus yang ketiga itu adalah bagaimana belajar atau how to learn memiliki nilai yang lebih penting dibanding dengan apa yang dipelajari. Alternatif pencapaian learning how to learn adalah dengan memperdayakan keterampilan berpikir siswa. Dalam hal ini diperlukan fasilitas belajar
untuk keterampilan berpikir. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar. Yang pertama itu adalah prinsip persiapan. Yang dimaksud dengan prinsip persiapan yaitu proses yang dipengaruhi kesiapan siswa ataupun kondisi yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi. Prinsip motivasi itu adalah suatu kondisi dari keadaan diri peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Selanjutnya, prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup yang dipengaruhi oleh perilaku orang itu sendiri. Selanjutnya adalah prinsip tujuan. Tujuan itu adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh setiap individu. Tujuan ini harus lebih jelas tergambar dalam pikiran dan apa yang diterima oleh peserta didik dalam proses pembelajaran itu terjadi. Selanjutnya adalah prinsip perbedaan individual, prinsip transfer dan referensi, prinsip kognitif, prinsip belajar afektif, prinsip belajar evaluasi. Nah, prinsip belajar evaluasi itu dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan pelatihan evaluasi ini memungkinkan bagi individu menguji kemajuan dan pencapaian tujuan. Pembelajaran itu mempunyai tujuan yaitu membantu agar siswa memperoleh berbagai pengalaman. Dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai mengendali sikap dan perilaku siswa. Persita 2008 menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pelajaran. Yang pertama itu adalah A. Pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah adanya perubahan perilaku dari dalam diri peserta didik. Selanjutnya adalah hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini mengandung makna bahwa perilaku sebagai hasil pembelajaran meliputi semua aspek perilaku dan bukan hanya satu atau dua aspek saja. Yang ketiga adalah pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa pelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan. Di dalam aktivitas itu terjadi adanya tahap-tahapan aktivitas yang sistematis dan terarah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, perbedaan, dan contoh implementasi dalam pembelajaran dan referensi bacaan saya. Yang pertama itu adalah teori behavioristik, menjelaskan belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Nahar 2016, Putra, Syahrudin, dan Widiana 2014, Rusli dan Kholik 2013, Taufik Salem, Abdurrahman 2017, Lavin 2000, Zulhami 2015. Perubahan terjadi melalui rangsangan yang menimbulkan hubungan perilaku reaktif atau respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik. Stimulus tidak lain adalah lingkungan belajar anak, baik yang internal maupun eksternal, yang menjadi penyebab belajar, sedangkan respon adalah akibat atau dampak berupa reaksi refleks terhadap stimulus, sedangkan respon itu adalah akibat atau dampak berupa reaksi refleks terhadap stimulus. Belajar berarti penguatan ikatan, asosiasi, sifat, dan kecenderungan perilaku stimulus respon. Selanjutnya, Atui 2012 menjelaskan bahwa karakteristik teori behavioristik yaitu 1. Mementingkan faktor lingkungan. Yang kedua, menekankan pada faktor bagian. Yang ketiga, menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan menggunakan metode objektif. Dan 4, sifatnya tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif. Yang keempat, sifatnya mekanis, behavioris, keyakinan bahwa setiap manusia itu lahir tanpa warisan kecerdasan, warisan bakat, warisan perasaan, dan warisan yang bersifat abstrak lainnya. Syah 2004, Taufik, Elwan, dan Abdurrahman 2017. Mereka menganggap manusia bersifat mekanistik, yaitu merespon terhadap lingkungan dengan kontrol yang terbatas dan mempunyai peran sedikit terhadap dirinya sendiri. Dalam hal ini, konsep behavioristik memandang bahwa perilaku individu merupakan hasil belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi dengan mengekspresikan kondisi-kondisi belajar dan didukung dengan berbagai penguatan reinforcement untuk mempertahankan perilaku atau hasil belajar yang dikehendaki. Sanyata 2012. Semua itu timbul setelah manusia mengalami kontak dengan alam
dan lingkungan sosial budayanya dalam proses pendidikan. Maka individu akan menjadi pintar, terampil, dan mempunyai sifat abstrak lainnya, tergantung pada apakah dan bagaimana ia belajar dengan lingkungannya. Abduludin, Wiryotinoyo, dan Hardianto 2017. Kedua adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme dalam arti luas ialah bersangkutan dengan teori belajar. Yang paling penting dalam konteks ini adalah gagasan epistemologi. Epistemologi adalah pertimbangan dan studi rinci pengetahuan. Nurhayati 2014 dan Putrayasa 2011 menyatakan bahwa belajar menurut pandangan konstruktivis lebih diarahkan dengan terbentuknya makna pada diri pembelajar atas apa yang dipelajarinya dengan pengetahuan dan pemahaman mereka sebelumnya. Belajar bermakna merupakan belajar dengan tujuan yang lebih jelas, pembelajaran yang memungkinkan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan lebih banyak makna kepada dunia di sekitar mereka. Belajar terhadap hal-hal yang lebih realistik dan ditandai dengan pembelajaran yang lebih aktif, konstruktif, disengaja, otentik, dan kooperatif. Berry 2012. Selanjutnya, perbedaan teori behavioristik dan konstruktif. Pandangan behaviorisme yang menganggap belajar itu adalah perubahan perilaku yang tampak dan selalu terukur dengan hubungan stimulus-respon, selalu dipertentangkan dengan pandangan konstruktivisme di mana siswa membangun pengetahuannya melalui pengalaman, sehingga proses belajar sangat dinamis berpusat pada siswa. Selanjutnya, implementasi penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain itu adalah: yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima adalah evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan pengetahuan atau reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Selanjutnya, implementasi teori belajar konstruktivisme. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa guru lakukan untuk menerapkan teori belajar konstruktivisme. Di antaranya, mencari tahu apa yang sudah diketahui dan pikiran terkait pelajaran yang memperbanyak komunikasi. Menciptakan rasa ingin tahu siswa melalui pertanyaan dan penelitian. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan ide dan gagasan. Memahami metode belajar apa yang paling sesuai dengan kebutuhan siswa. Melibatkan siswa dengan berbagai kegiatan di kelas seperti diskusi dan presentasi. Referensi yang saya baca yang pertama ada Nahar 2016, Putra, Syahrudin, dan Widiana 2014, Rusli dan Holik 2013, Taufik dan Selem dan Abdurrahman 2017, Slavin 2000, Zulhami 2015, Atwi 2012, Syah 2004, Taufik dan Elwan, dan Abdurrahman 2017, Senyata 2012, Abduludin, Wiryotinoyo, dan Hardianto 2017, Nurhayati 2014, Putrayasa 2011, dan Berry 2012.